Pemirsa, sidang lanjutan gugatan citizen lawsuit terhadap ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Solo dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat, di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang dia monitor dari keberatan. Nadanya sudah menuduhkan kepada saksi ini datang. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan silakan. Keras karena pertanyaan disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya, itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa benar Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja kalau saya ini mencoba itu kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Pemirsa, di luar sidang kepada awak media, 2 saksi yang merupakan teman Jokowi saat menjalankan program KKN menyebut jika Joko Widodo atau Jokowi lebih dikenal dengan nama Jack. Lince Dwi Wijaya, salah satu saksi yang hadirkan dalam persidangan, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Dia mengungkap jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya bukan dari situ ya, sebelumnya ya. Belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya, jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu, oh Jack, nah, gitu kita dengan Pak Joko itu Jack. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli untuk lengkapi berkas perkara tersangka Roy CS yang dikembalikan kejaksaan. Polisi memiliki waktu 14 hari sebelum akhirnya kembali diserahkan ke kejaksaan. Polda Metro Jaya kembali periksa saksi dan ahli dalam kasus tudingan ijazah palsu dengan tersangka Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rizmon Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik, tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya, Kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Secara eksklusif dalam program Rakyat Bersuara, Roy Suryo tersangka fintech kasus ijazah mengatakan ijazah asli UGM memiliki watermark dan emboss yang jelas yang tidak ada di ijazah Jokowi. Sementara relawan Jokowi menyebut data penelitian yang dipakai Roy Suryo adalah salah. Saya tampilkan ini di eksklusif ini Bang Aiman. Enggak, ini eksklusif karena sebelumnya saya tutup. Ini saya buka. Lanjut. Ini milik almarhum Bambang Rudiharto. Oke, ini eksklusif pertama kali. Eksklusif pertama kali. Biasanya kita tutup. Bro, apa hubungannya Biasanya dengan kita tutup. Jokowi itu? Nah, inilah ijazah yang asli. Asli itu apa? Ini loh watermarknya jelas. Ini ditampilkan oleh orang namanya Mas Rujito. Pak Rujito Al-Fatihah untuk Karkanda. Ya, Bambang Rudiharto. Karena beliau menampilkan ini di sidang CLS. Dan inilah ada watermarknya. Siapa nggak lihat watermark di situ? Oke. Watermark jelas, emboss jelas. Ini scan ya, ini scan. Emboss, scan. Ini hasil ini scanan scan ya? asli. Bahkan di Anda baliknya mengatakan maksudnya scan, embossnya jelas. jelas. Dan kata seseorang yang tadi katanya pernah melihat di gelar perkara khusus itu, tangannya bisa nembus dari atas sampai belakang situ. Itu tangan yang panjang sekali. Kayak jarinya mak lampir itu ya. Embus. Intinya begini, di CLS kenapa penting? Karena di CLS sudah menampilkan contoh ijazah asli. Dan waktu itu hakim juga mengatakan mana contohnya dari Bang Irfan. Pertanyaannya yang mana yang Anda teliti, bro? Yang mana yang Anda teliti? Sekarang mana tidak pernah ada tampilkan. Maka Loh, kita kembali ke pertanyaannya Prof. C. kan katanya Anda peneliti. Justru itu yang kami teliti mana? adalah palsu. Semua yang Anda teliti milik palsu. orang, Udah ada fotokopi orang. Gak punya sampel. Data Orang gak punya sampel, gak punya Lalu legal kalian standing ngomong nuduh aja. yang ada di Udah, tangan gak Jokowi usah. palsu. Sementara Gak usah. yang kamu Udah. teliti dari semua Saya dari gak usah media, nganggep itu, gak usah. fotokopi, Yang jelas orangnya ada. scan, ya Ini punya ijazahnya orang asli. diteliti. Sekali Gak lagi ada itu. kaitan dengan asli Jadi Pak artinya Jokowi punya. tetap 99,9% Itulah yang saya katakan, Prof. ijazah Ya, palsu. ini distorsi Nah, penyimpangan selesai. yang Dah. seolah-olah Selesai. katanya peneliti tetapi abal-abal semua Ngomong datanya. doang, nggak ada Data isinya. tersier, Nggak punya legal syukur-syukur standing, data nggak punya sekunder. data, bisanya cuma Tetapi ngomong. data asli ya, Anda meneliti Inilah kualitas termul tuh kayak gini nih. Anda Ini meneliti kualitas objek, termul tuh kayak gini nih. harusnya objek Ini itu- kualitas termul objek kayaknya. itu asli. Pemirsa, praktisi hukum Farhad Abbas menyebut Dr. Tifa menjadi salah satu tersangka yang dipertimbangkan mendapatkan restoratif justice dari Jokowi. Sementara tersangka kasus ijazah palsu Jokowi Roy Suryo menilai kasus dugaan ijazah palsu bukan ranah restoratif justice dan harus diproses secara pidana. Dari tanggal 15 September, Bang Egy saya ada rekaman videonya, mereka mau damai. Saya punya video rekaman, Bang Egy Sujana memang mau damai. Nah, kemudian sekarang ada 2 orang lagi. Yang satu ya memang saya katakan kemarin ya, tadi Bang Repri mengatakan bahwa ada klarifikasi. Saya nggak akan pernah menyebut nama di sini. Harusnya lawyer-lawyer ini ya atau teman-teman ini Enggak, 2 nama lagi kenapa? 2 nama lagi kenapa? sebelum masuk ke sana, harusnya menghargai restoratif justice. Ini mereka ngejek-ngejek gitu. Bagi saya restoratif justice itu adalah bagian dari proses puncak gitu. Makanya mungkin pengadilannya dari mereka kemungkinan bisa dihukum, tapi di pengadilan restoratif yang di luar daripada mediasi peradilan atau maupun perdamaian dilakukan, menurut saya itu memang harusnya kita dukung. Ini malah mereka mengejek-ngejek, padahal Pak Jokowi mempersilahkan, silakan lanjut. Nah, bahkan ketika mereka tanya kira-kira siapa yang mau di restoratif lagi menurut Farhad Abbas? Di luar Egy Sujana dan Damar Lubis. Waktu itu Pak Jokowi bertanya seperti itu. Iya, bertanya seperti itu. Siapa yang mau RJ bahkan lagi? Pak Jokowi menyebutkan apakah Dokter T, Dr. Tifa, oke saya sebutkan aja. ya. Terus Atau saya katakan Pak Jokowi menyampaikan itu? iya, 2 kali dia sebut nama itu. Apakah Dr. Tifa? Ya, saya nggak tahu ada apa di belakang itu. Ada yang kedua selain Dr. Tifa? Yang kedua saya bilang kalau bisa dimaafkan Rismond. Iya Gak tak? apa? Tahu nggak kamu? Ya, Gambar sebentar, depannya saya siapa akan yang gambar? lanjutkan sebentar. Ini orang Yang ngaco jelas ini, Bapak orang udah ngaco pernah kayak terhukum. gini udah. Pernah dihukum pasal Terus-terusan 6 ITE. ini sebar hoax ini. Nggak akan Dan- ada dan Dr. pura-pura Tifa sakit. dan respon itu Dan nggak ada. pura-pura sakit. Nggak ada, itu ngaco ini. Orang kayak Nggak gini akan ada Mas bohong Roy. ini. Nggak akan ada. Sebentar, Nggak akan ada restoratif Saya justice akan- di antara akan kita. Saya minta. tidak menyinggung nama dia restoratif justice. Lah ya, Saya kalau mengatakan saya tidak nggak ada. mungkin. Oke. Beraninya nyerang orang yang nggak hadir. Mereka menunjukkan Ini rasa pengecut ketakutan ini. mereka Dr. dengan Rismond, cara Dr. Tifa nggak ada di sini melakukan diserang. Serang saya uji juga. materil ke Mahkamah Konstitusi. Serang saya. Mungkin Ayo. jika sudah tidak ada lagi Kacau. jalan, mungkin mereka Beraninya akan cuma cari sama dukun. mama ini. Mereka akan cari dukun yang bisa menghentikan perkara Ini ini. dukun lagi Saking nih, stresnya aduh gitu. pikirannya.
Saking stresnya mereka mungkin akan cari dukun. Karena melalui Mahkamah Konstitusi yang diprediksi akan gagal dan kalah. Oke, kita balik. Dan mereka dalam waktu dekat ini tidak menyadari bahwa P19 itu akan membuat mereka semakin ketakutan. Bagi saya itu adalah aba-aba atau tanda agar polisi melengkapi, memperkuat, kemudian menahan mereka agar jaksa meyakinkan untuk dilimpahkan kembali lagi. Ini loh, bisa untuk dilimpahkan ke dikembalikan. Kejaksaan. Hukum nggak ngerti hukum ini belajar hukum. Saya mau tanya Anda, Bang Farhad, enggak sebentar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hugeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Mbak Sia, ambil kiri aja. Jenderal Listio Sigit datang ke rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Pada awak media, Kapolri juga menyampaikan dukanya yang mendalam atas kepergian Meriati Hugeng atau yang biasa disapa dengan Eyang Mary. Aku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Mary Hugeng. Saya kira selama ini kami berhubungan cukup baik, cukup dekat. Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary, meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur Selasa siang. Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Tambang koltan di bagian timur Republik Demokratik Kongo runtuh menewaskan lebih dari 200 orang. Informasi mancanegara usai jeda, pemirsa, tetaplah di iNews Pagi.